baik Pak. Pak Rino gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sama baik juga kan. Kemarin saya dengar Bapak Indra mau melakukan coaching ya dengan coachingnya nanti. Iya. Seolah nanti saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Yuri. Mungkin sebelum itu saya kan menjadi fashionnya. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan ya Pak Indra. Ya boleh Pak Rino, silakan Pak. Jadi dalam pertanyaan pertama ini saya ingin menanyakan bagaimana atau kompetensi apa yang akan Bapak Indra kembangkan nantinya. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Rino. Yang berbobot Iya. di pertanyaan aktif dan juga yang pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Yang keduanya bagaimana nanti Bapak yang inginkan dari teknik coachingnya nanti apa yang harus saya amati? Saya ingin nanti Bapak melihat bagaimana saya bisa mengarahkan coaching ini untuk lebih terbuka pada lebih terbuka mengeluarkan permasalahan yang dihadapinya, kemudian si coaching ini mencari solusi-solusi yang efektif untuk menanggulangi masalah yang dirasakannya Pak. Jadi kita pada inginnya dia terbuka dan juga mengembangkan kompetensinya lewat itu ada permasalahan, karena dia mengembangkan kompetensinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya Pak. Jadi yang pertanyaan ketiganya, jadi kalau seandainya nanti ada yang mau dikembangkan, terus juga akan ada nanti penilaian yang namanya Pak Indra ya. Jadi penilaiannya nanti terhadap apa yang akan kita kembangkan. Jadi penilaian saya itu mungkin akan saya lihat nanti terhadap apa yang Bapak Indra kembangkan. Contohnya itu apa? Contohnya pada pertanyaan berbobot. Itu yang akan sangat dikembangkan ya Pak Indra. Jadi untuk yang terakhir, apa harapannya nanti dari observasi yang akan kita lakukan? Harapan saya nanti saat kegiatan berjalan dengan lancar dan si coach ini bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahannya dan lebih memunculkan banyak-banyak ide untuk menyelesaikan persoalan ini Pak. Bagus sekali ya Pak Indra. Oke, kapan kita akan mulainya? Sebentar lagi kita mulai, kita tunggu Bu Yuri sebentar ya Pak Rino. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Selamat siang Ibu Ria. Selamat siang juga, Pak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini saya lihat Ibu Ria seperti ada yang dipikirkan. Apa itu Bu Ria? Ya itulah Pak Indra. Sebenarnya saya meminta waktu Pak Indra untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Kemarin saya sudah memberitahu sama Pak Indra kalau saya mau minta bantuan gitu, untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Ya boleh, silakan Bu Ria. Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak Indra, ini menyangkut permasalahan anak di dalam kelas. Jadi ada anak saya yang sampai saat ini masih belum mau membereskan mainannya sendiri. Setelah dia memainkan, kalau di dalam kelas, kalau untuk anak usia itu kan ada permainannya, ada permainan balok, ada Lego, ada permainan masak-masak. Nah, jadi setelah dia menggunakan permainan balok, dia akan meninggalkan saja permainan balok itu. Kemudian dia melanjutkan ke permainan yang lain, bermain Lego. Jadi di situ saya mengalami permasalahan karena sudah beberapa kali dikasih tahu belum mau gitu untuk membereskan mainannya. Dia
Apa yang mempengaruhi sikap murid Ibu Ria tersebut melakukan hal itu? Iya, jadi karena di dalam kelas dia selalu minta tolong kepada teman-temannya. Setelah dia menggunakan, teman-temannya yang membantu gitu. Jadi ada anak yang melapor, temannya yang melapor, Bu, tadi Bintang yang memainkan Bu, tapi dia nggak mau membereskan mainannya. Begitu. Situasi seperti apa yang Ibu Ria harapkan kepada anak didik? Jadi situasi yang saya harapkan supaya Bintang ini tidak mengandalkan atau tidak mengharapkan bantuan dari temannya. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia kerjakan. Setelah dia kerjakan, jadi tidak berdampak kepada temannya. Apakah ada harapan lain Ibu Ria pada murid ini selain itu? Harapan lain supaya dia bisa bekerja sama dengan temannya. Dia pada saat dia membereskan mainannya, teman membantu, dia juga ikut bersama teman-temannya. Gitu. Jadi tidak dibiarkan saja temannya ini untuk membereskan sendiri, padahal dia sendiri yang memainkan mainan ini. Jadi harapan saya supaya Bintang ini bisa merapikan bagaimana balok ini ditemukan di awal sebelum dia bermain. Kalau di awal baloknya rapi, saya berharap Bintang ini bisa merapikannya kembali gitu, sesuai dengan tanggung jawabnya, membereskan mainannya sendiri tanpa bantuan dari teman. Kira-kira apa yang bisa Ibu Ria lakukan untuk membuat hal itu terwujud? Ya, mungkin yang saya lakukan mencari informasi dulu kepada orang tuanya bagaimana kebiasaan Bintang ini di rumah. Saya menghubungi orang tuanya, menghubungi mamanya, apakah sama kebiasaan di sekolah apa dengan di rumah. Kalau di rumah dia membereskan mainannya dibantu sama mama, oh pantesan di sekolah dia tidak mau membereskan, karena di rumah dia dibantu terus sama mama atau sama abangnya. Bagus juga itu Bu ya. Apakah masih ada hal lain yang bisa Ibu Ria lakukan? Jadi setelah saya menghubungi mamanya, ternyata benar mamanya sering membantu ketika Bintang ini sudah melakukan permainan, dibiarin saja mamanya membantu. Jadi solusi yang akan saya sampaikan ke Bintang, mungkin saya akan memperlihatkan dulu pertama sebelum mereka bermain, ayo anak-anak kita lihat dulu kelas kita ternyata rapi pagi ini. Bu Ria minta setelah siang nanti kelasnya juga rapi seperti ini lagi gitu. Jadi memperlihatkan permainan yang rapi sebelum kita memulai pembelajaran gitu Pak Indra. Oke, itu gagasan yang sangat bagus sekali Bu Ria. Kemudian apa yang harus Ibu Dona siapkan supaya gagasan ini bisa terwujud? Saya akan siapkan beberapa strategi atau metode untuk bisa Bintang membiasakan membereskan mainannya. Seperti di awal-awal pembelajaran saya akan membacakan buku cerita tentang dua karakter langsung. Karakter yang pertama yaitu anak yang mau membereskan mainan. Jadi cerita yang pertama tentang anak yang mau membereskan mainan dulu, dan yang karakter yang kedua tentang anak yang tidak mau membereskan mainannya gitu. Jadi di antara dua karakter ini akan ada perbedaan nanti. Dapat apresiasi apa setelah anak yang menyampaikan membereskan mainannya ini akan diberi ujian sama guru sama teman-temannya juga. Kemudian yang di karakter yang kedua yang tidak mau membereskan mainannya, mungkin Bintang ini akan tidak mau teman-teman bermain dengan dia. Masihkah ada ide-ide lain untuk melaksanakan itu Bu? Saya rasa cuma itu yang terpikir oleh saya Pak Indra.
Oke. Sekarang apakah Ibu sudah merasa agak lega? Sudah, karena sudah plong, semuanya sudah saya sampaikan apa permasalahan yang saya hadapi, sedikit tidak gugup lagi, dan lepas permasalahan yang saya hadapi. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Hmm. Kemudian kapan rencana tadi akan Ibu Ria lakukan? Secepatnya, kalau sekarang, besok akan saya langsung praktekkan, saya akan langsung cobakan kepada anak, dan sekarang saya akan mencari referensi buku ceritanya dulu. Besok akan saya terapkan, dan harus juga pembiasaan di rumah dan di sekolah juga. Kemudian dukungan apa yang Bu Ria butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Yang pastinya dukungan yang terutama sekali dari rumah ya Kak Indra ya. Jadi dukungan mama dari rumah, juga membiasakan Bintang ini setelah mainan dia bereskan dulu mainannya sendiri. Walaupun belum rapi tidak apa-apa. Akan lebih baik anak ini mengerjakan tanggung jawabnya itu sendiri tanpa dibantu sama mama. Jadi dukungan orang tua yang pertama sekali. Kemudian dari sekolah, dukungan dari teman-temannya. Dari teman-temannya, yang pertama mungkin di awal-awal mungkinlah bisa dibantu sama teman-temannya. Tapi udah beberapa hari kemudian Bintang, saya berharap Bintang ini akan melakukan pembiasaan-pembiasaannya ini sendiri. Apakah masih ada dukungan lain yang Ibu Ria butuhkan? Iya, kalau untuk di dalam kelas mungkin cuma teman-teman dan dukungan guru. Kemudian ya ada lagi kan Pak Indra, apresiasi dari saya setelah Bintang ini sudah bisa melakukan membereskan mainannya sendiri, akan dikasih, kalau di TK biasanya kami akan memberikan bintang karakter namanya. Seperti itu. Kemudian apa indikator keberhasilan rencana Ibu Ria ini? Nah, indikatornya mungkin keberhasilannya bagaimana Bintang ini bisa mandiri atas apa yang dia lakukan, kemudian akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kemudian akan pembiasaan Bintang di rumah dan di sekolah. Ini ide yang sangat luar biasa dan bagus sekali ya Bu ya. Terima kasih Pak Indra. Apakah masih ada hal-hal lain yang ingin Bu Ria sampaikan mengenai persoalan lain? Saya rasa itu cukup Pak Indra, karena masalah ini dari awal sekolah Bintang ini memang agak lain anaknya gitu. Jadi permasalahannya emang berfokus pada Bintang saja gitu. Oke, Bu Ria, saya rasa ini ide yang sangat bagus. Semoga dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan berhasil hendaknya. Ya, terima kasih Pak Indra, terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek yang saya rasakan di dalam pembelajaran. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Bu Ria. Ya, terima kasih Pak Indra. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipotong. Oke, Pendra. Oke. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan yang sangat menarik ya, Pendra. Sangat bagus sekali dan juga energik ya. Antara coaching dan coachingnya sudah ada hubungan komunikasi yang baik. Oke, namun di sana mungkin masih ada yang akan saya tanyakan. Pendra. Ya, boleh. Oke. Akan saya tanyakan ini bagaimana Bapak Indra menilai sendiri perform dalam kompetensi yang tadi? Bagaimana saya menilai Perform perform yang
Potensi tadi. Potensi yang saya Iya. gunakan tadi. Pertama kita kan sudah observasi ya. Iya. Tadi kita melakukannya dan sudah kita sebutkan standarnya. Dan setelah kegiatan tadi saya melihat rasanya kehadiran penuh sudah terlihat. Kemudian ada yang masih kurang yaitu di bagian pertanyaan untuk menggali persoalan dan mencari ide dari Ibu Yuri tadi pada Tadi. Oke. Jadi masih kurangnya mencari pertanyaan ya Pak ya. Iya. Oke. Ya, yang kedua. Jadi Bapak mencari pertanyaan yang kurang. Bagaimana Bapak Indra bisa membuat menilai demikian? Kenapa bisa hal tersebut nilai? Itu saya dasarkan dari seharusnya saya bisa memaksimalkan kemampuan Ibu Yuri tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seharusnya Bu Yuri tadi bisa mengeluarkan banyak ide, mengeluarkan banyak gagasan, sehingga persoalannya ini mudah diselesaikan oleh Bu Yuri dengan banyaknya pilihan-pilihan ide tadi. Seharusnya Bu Yuri merasa sangat gampang untuk menyelesaikan persoalan tadi. Namun pada kegiatan tadi saya agak kurang menggali sehingga Bu Yurinya hanya mengeluarkan beberapa ide gagasan saja. Gitu ya Pak. Jadi kurang menggali, namun sebenarnya Bu Yuri itu punya potensi atau ide-ide yang bagus ya Pak ya. Jadi cuman karena kita kurang menggali, makanya idenya sedikit aja yang keluar. Ya betul. Oke Pak ya. Namun saya tadi Pak ya, tadi saya mengamati pada saat Bapak Indra melakukan coaching dan coach dengan Bu Yuri, sebenarnya itu sudah sesuai lebih Pak dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana Bapak Indra mendengar hal tersebut? Kan sudah saya bilang itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Gimana perasaan Pak Indra? Saya sangat senang ya Pak Deno ya. Iya. Karena dari kegiatan coaching ini saya bisa membantu Ibu Yuri, mendengarkan Ibu Yuri, kemudian Ibu Yuri dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencari solusi dari persoalan yang dihadapinya. Iya. Kalau yang ya sedikit ya Pak ya. Tadi mungkin sudah kita bincangkan apa yang harus kita nilai dari Pak Indra tadi, dan juga sudah alasannya juga sudah oke. Di sini saya juga melakukan pengamatan tadi juga sudah, namun sekarang Pak Indra, saya juga melihat hal-hal yang masih harus dikembangkan ya Pak Indra ya. Misalnya tadi saat bertanya mungkin agak ada kekurangan. Jadi sebetulnya kita harus juga bisa memunculkan untuk pertanyaan yang lebih berbeda ya. Iya. Agar pelaksananya nanti Bu ini bisa memunculkan ide-ide yang sangat banyak sekali dan juga potensi yang bagus untuk mengembangkan ide-ide. Jadi untuk rencana atau tindakan selanjutnya apa yang akan Bapak Indra lakukan? Rencana saya ke depan, saya akan lebih banyak belajar lagi mengenai komunikasi efektif dan mencari informasi-informasi cara bertanya yang baik sehingga lawan bertanya saya bisa lebih nyaman dan mengeluarkan ide-ide untuk menyelesaikan persoalannya mereka. Kemudian saya akan sering juga melaksanakan kegiatan coaching ini dengan rekan-rekan sehingga saya lebih mendapatkan banyak pengalaman dan meningkatkan kemampuan saya dalam kegiatan coaching ini tadi. Jadi kalau saya nilai ini bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun yang mau dibantu ya Pak. Iya Pak Deno. Itu bagus sekali ya.
mungkin sudah cukup ya Penda. Masih ada yang perlu dibahas lagi atau gimana? Saya rasa cukup nih kayaknya. Cukup ya. Oke, terima kasih Penda atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi juga bisa menambah wawasan kita dan juga bisa meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita sendiri masing-masing. Dan itu sangat juga berguna nantinya untuk yang teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Penda. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.